Film rilisan 1988 ini menceritakan bagaimana sebuah peleton di Firebase area desa Truong Lam menjadi bulan-bulanan Vietcong atau pasukan komunis Vietnam, sehingga terus-menerus menghancurkan moral dan mental tentara Amerika. Sampai di satu hari markas pusat memutuskan untuk mengganti pimpinan peleton dengan perwira baru lulusan West Point yang sangat termotivasi bertempur meski masih minim dan amatir dalam skill perang. Namun pemimpin baru ini ternyata memang berbeda dari perwira sebelumnya, dan perlahan-lahan persepsi peleton ini pun juga mulai berubah dan mulai serius dalam berperang. Tapi kalau peleton Amerika serius, maka Vietcong juga jauh lebih serius dan tak henti-hentinya memukul patroli demi patroli Amerika yang dikirim ke dalam hutan. Dan memang hari demi hari jumlah serdadu peleton ini mulai berkurang. Dan apakah akhirnya mereka bisa bertahan menghadapi jumlah Vietcong yang selalu jauh lebih besar dari mereka? Kita simak bersama. Platoon leader dimulai saat letnan baru lulusan West Point bernama Jeff McKnight ditugaskan turun tempur ke peperangan di Vietnam yang di saat ini sedang panas-panasnya, sedang brutal-brutalnya. Ia menanyakan kepada penembak di heli ini bagaimana rasanya perang di Vietnam, yang lantas dijawab dengan ketus dan penuh sinisme sekaligus menyindir jika Letnan Jeff cuma anak baru yang tak tahu apa-apa. Sejenak setelah menurunkan kakinya di bumi Vietnam, Jeff pun masih tak menerima sambutan hangat dari para bawahannya. Ia ditemui dengan Sersan Michael McNamara yang mengabarkan jika senior pendahulu Jeff, yakni Letnan Frick yang ia gantikan posisinya ini sudah kabur pulang sejak 3 hari yang lalu dan tak sempat menemuinya. Keesokan harinya berbeda dari pemimpin peleton sebelumnya. Jeff memerintahkan agar apel pagi dilaksanakan. Sangat mengagetkan seluruh anak buahnya yang menganggap Jeff mirip dengan letnan-letnan mereka sebelumnya yang mati atau kabur duluan. Jeff sendiri sebenarnya dikejutkan pula oleh sikap para serdadunya yang sembarangan dan seenaknya sendiri, hasil dari berbulan-bulan buruknya kepemimpinan sebelum Jeff. Ia pun mengingatkan kembali pada anak buahnya jika pos ini atau Firebase ini bertugas untuk melindungi desa Truong Lam yang ada di belakang mereka. Dan untuk ini, mulai sekarang, patroli akan diadakan 3 kali dalam sehari. Setelah ini ia memerintahkan McNamara untuk memperbaiki pertahanan. Tapi ia segera dikritik oleh McNamara bahwa jangan melulu menuruti aturan di buku panduan perang, karena buku itu tak diciptakan untuk bertempur melawan Vietcong. Lagi pula di sini mereka tak bisa menebak langkah dan niat Vietcong. Semua manual dalam buku itu jelas salah besar dan sama sekali tak aplikatif di Vietnam. Pada malam harinya, patroli pertama Letnan Jeff pun dilaksanakan. Sebagai lulusan West Point yang tak pernah berperang sebelumnya, ia terus disepelekan oleh anak buahnya. Mana ada perang yang dipelajari di sekolahan? Perang hanya bisa dipelajari melalui pertempuran yang sesungguhnya menurut mereka. Pekat dan gelapnya hutan tengah malam ini menjadi kendala tersendiri pada skuadnya, sampai akhirnya mereka berhenti di satu titik dan menunggu sampai pagi. Dan beberapa jam kemudian, yang ditunggu pun benar-benar menampakkan dirinya. Jeff dan McNamara tak tahu jika Vietcong yang mereka akan sergap ternyata berjumlah jauh lebih banyak dari yang bisa mereka atasi. Merasa beruntung, skuad ini pun langsung pulang menuju pos mereka. Tapi seakan belum kapok, di sore harinya Jeff pun berangkat patroli sekali lagi. Kali ini mereka berpatroli agak jauh dari pos dan langsung memasuki hutan belukar. Sampai sersannya mengatakan ada Vietcong di depan dan akan ditembak langsung. Tapi ini dilarang oleh Jeff yang berniat menangkap mereka hidup-hidup. Namun saat dihampiri, kedua orang ini pun melarikan diri masuk ke kebun tebu. McNamara marah pada Jeff mengatakan karena perintah amatirnya, sekarang seluruh orang di daerah sini tahu keberadaan skuad mereka. Ini semakin membuat penilaian anak buahnya menurun pada diri Jeff yang dianggap tak becus menjadi pemimpin peleton. Sampai beberapa jam kemudian, mereka menemukan terowongan dalam hutan. Namun saat akan diperiksa, tembakan sudah berbunyi.
Skuad ini kebingungan karena tak tahu posisi penyergap mereka, namun tembakan tetap dirilis secara membabi buta. Hingga saat berhenti, McNamara pun memberi sinyal dan Jeff pun langsung sadar jika tanpa ketiga sersannya, ia memang tak bisa apa-apa di rimba liar ini. Setelah ini barulah Jeff dengan lugu dan nekat memeriksa terowongan, tapi ternyata ini bukan terowongan. Jeff lolos dari naas, namun untuk naas berikutnya memang tak bisa dihindari. Josh Parker dan McNamara langsung meminta dijemput oleh heli medis dan mengevakuasi pemimpin peletonnya yang mereka anggap junior ini. Beberapa hari kemudian Jeff dijenguk oleh komandannya, Mayor Flynn, yang mengatakan jika area tugasnya sedang bergejolak parah. Desa yang mereka lindungi yakni Truong Lam ialah satu-satunya desa yang masih belum dikuasai oleh Vietcong di area sini. Tapi lagi-lagi seakan belum kapok, Jeff malah meminta dikirim balik ke posnya agar bisa memulai misinya sekali lagi. Maka 3 hari berselang, sebuah Yui merapat mengantarkan Letnan Jeff yang kembali untuk memimpin peletonnya. Ini membuat anak buahnya seakan tak percaya. Aneh sekali, seorang lulusan West Point dan setelah merasakan sendiri kebrutalan pertempuran melawan Vietcong malah meminta kembali lagi. Jauh berbeda dari letnan-letnan mereka sebelumnya. Tapi kembalinya Jeff ini pun perlahan membuat anak buahnya memandang tinggi pada diri Jeff. Pertahanan pun mulai diperbaiki di segala sudut. Claymore ditanam dan kawat berduri diselaraskan. Firebase ini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Sampai di beberapa hari berikutnya kabar dari intelijen pun datang, mengabari jika pertempuran liar sedang terjadi di utara. Jeff diperintah untuk bersiaga penuh di posnya, karena Vietcong yang sedang bertempur ini memiliki kekuatan 1 batalion atau sekitar 200 sampai 1000 orang bersenjata lengkap. Sedangkan Jeff tahu hanya ada 18 orang di firebase miskinnya ini. Ia pun memerintahkan agar patroli dilaksanakan saat ini juga. Kita pun lantas mengikuti patroli Sersan McNamara bersama Jeff yang tiba di lokasi patroli Sersan Hayes. Di depan mereka teronggok mayat remaja perempuan yang kebetulan dikenal baik oleh Hayes, sudah pada kondisi remuk redam, dan ternyata ini bukan karena pertempuran. Dari sebuah selebaran kertas diungkapkan jika remaja ini dihukum mati oleh Vietcong karena dituduh bersekutu dengan pasukan Amerika. Selang 1 jam kemudian skuad patroli ini masih menyisir rimba tropis Vietnam tanpa mengetahui apa yang menanti mereka. Hanya suara gemericik sungai dan geret serangga yang terus menemani mereka. Sampai di satu titik musuh mereka ada tepat di bawah. Sersan Hayes pun menyadari inilah skuad yang telah menembak mati kawan ciliknya tadi. Dan tanpa menunggu lama, secara serentak granat M26 dilemparkan dari atas. Satu skuad Vietcong pun tumpas kandas tanpa bekas. Daging dan tulang mereka berceceran di bawah indahnya air terjun ini. Berikutnya Jeff menyadari jika ia belum menerima kabar dari skuad patroli McNamara. Josh Parker mengontaknya tapi tak ada suara masuk. Pertanda sial bagi skuad McNamara. Jeff pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, tapi siul maut dari angkasa sudah terdengar. Rupanya musuh sudah standby penuh menyergap mereka. Hanya ada kebrutalan tersaji menyambut Letnan Jeff yang seakan terkena karma tragedi air terjun. Josh Parker pun bahkan sudah terluka parah dan radio tak berguna. Anak buah Jeff tumbang kandas satu persatu. Ini menjadi ujian liar bagi Jeff yang saat ini sebenarnya tak tahu harus berbuat apa. Dan barulah saat ini skuad McNamara hadir bersama Sersan Roach. Hadirnya kedua sersan ini menambah daya tempur pasukan Jeff. Sersan Hayes sendiri bertarung seperti kesetanan. Meski barulah dengan susah payah mereka berhasil mengusir Vietcong.
Roach sendiri masih bertarung solo di flank kanan. Menggunakan shotgun Winchester 1300, ia bergerak siluman, menghabisi satu demi satu yang tampak di depannya. Bersihnya sisi kanan ini juga menandai berakhirnya pertempuran hari ini yang jelas harus dibayar mahal oleh peleton Letnan Jeff McKnight. Sore harinya di firebase mereka, sebuah Huey mendarat mengantar Mayor Flynn dan Kapten Davis. Mayor Flynn mengatakan bahwa pasukan yang ditemui oleh Jeff hari ini hanyalah pasukan survei musuh untuk persiapan penyerbuan besar-besaran yang akan datang. Jeff mengatakan jika kalau Mayor Flynn memerintahkan agar mereka bisa lebih agresif, maka pos ini jelas membutuhkan pasukan tambahan. Ia dan peletonnya cuma beruntung bisa menang hari ini. Beruntung mereka tak dikepung rapat di tengah hutan tadi. Satu peleton bahkan yang paling berpengalaman pun tak akan cukup melayani gelombang komunis yang membawa AK dan Norinco. Lantas yang dinantikan Jeff pun tiba. Tentara tambahan benar-benar dikirim oleh markas, tapi sayang hanya 3 orang. Namun Jeff tak menyadari jika dari pertempuran hari ini ia telah dianggap selayaknya pemimpin oleh peletonnya. Ia tak lagi dianggap perwira ingusan lulusan West Point. Suatu hari Jeff memarahi Basera yang tak memenuhi jadwal patrolinya dengan alasan tak enak badan. Padahal Basera cuma lagi tinggi dan teler karena habis menghisap herbal. Tapi alih-alih menurut pada perintah Jeff di luar, Basera mencari gara-gara dengan menembakkan peluncur granatnya. Ia terus mencari gara-gara bahkan saat skuad mereka sedang patroli. Kali ini ia beralasan untuk kencing dan menghentikan perjalanan patroli. Hingga akhirnya McNamara pun menyusul untuk mengawasinya. Tapi pada saat diperiksa, ternyata Basera sudah overdosis. Pada malam harinya, Jeff mendengar sebuah suara di luar ruangannya. Ia pun keluar memeriksa dan melihat seseorang mengendap-endap. Lantas ia pun memerintahkan pasukannya agar segera bersiap karena serangan Vietcong bisa saja datang malam ini. Dan memang caping-caping petani ini tampak di kejauhan. Ini giliran firebase mereka diserbu musuh. Maka langsung saja Jeff yang tak merasa bisa bertahan sendirian di sini memanggil bantuan udara, sementara anak buahnya bertahan mati-matian. Sampai suara kavaleri udara datang dari langit malam, mengirim puluhan roket secara tiba-tiba. Dan mereka pun menutup kebengisan ini dengan sebuah dentuman napalm. Keesokan harinya, moral pasukan Amerika masih lumpuh. Namun yang jelas desa Truong Lam di belakang mereka masih aman dalam damai. Jeff pun lantas menemui Kapten Davis yang memberinya tugas baru, yakni menghadang dan menyergap musuh di sebuah perimeter yang sudah disiapkan. Maka ia pun berangkat dengan ketiga skuad sersannya. Sekali lagi harus memasuki hutan dan menyisir belukar. Sampai di posisi, McNamara pun diperintah untuk menyusul peleton ketiga dan menuntunnya di posisi Jeff yang sekarang. McNamara pun berangkat mencari peleton ketiga. Namun buruk firasat muncul. Ada yang aneh di sepinya rimba sebelah sini. Di posisi Jeff sendiri tiba-tiba masuk radio dari peleton ketiga mengabarkan jika tak ada yang menjemput mereka. Padahal McNamara sudah dikirim sedari tadi. Malah kini peleton ketiga memperingatkan jika ada musuh mendekat di posisi Letnan Jeff. Jika McNamara masih hidup, pasti ia akan bertemu frontal dengan barisan Vietcong di jalannya. Dan ini pun benar terjadi. McNamara sendirian tanpa kawan langsung dihabisi tanpa ampun. Jeff pun menyadari telah mengirim kawannya ke mulut macan, langsung berusaha menyelamatkannya. Meski resikonya ialah pertempuran jarak dekat yang mematikan dengan Vietcong.
Setelah mengamankan McNamara yang sekarat ini, operator radio pengganti Josh Parker ini mengabarkan jika kini malah ada pergerakan Vietcong menuju ke desa Truong Lam. Jeff merasa seakan ditipu mentah-mentah oleh musuhnya. Ia lupa tanggung jawab terbesarnya ialah melindungi desa Truong Lam dari serbuan Vietcong. Sementara radio datang dari pos atau firebase mereka jika kini sedang terjadi penetrasi musuh. Dan memang, Truong Lam, desa yang sejatinya dalam perlindungan Amerika ini sedang digagahi oleh Vietcong. Sampai akhirnya skuad Jeff muncul dari arah timur desa dan memberikan perlawanan sebisanya. Meski pada akhirnya berhasil memukul mundur barisan musuh, desa ini sudah remuk luar dalam. Namun rupanya, mundurnya Vietcong ini pun hanya tipuan karena sesaat kemudian hujan mortar menderas membabi buta. Jeff sendiri pun terluka sekali lagi akibat ledakan mortar. Jeff menyadari jika Vietcong ternyata tak hanya mengincar tentara Amerika, tapi juga mengincar warga sipil yang dilindungi oleh Amerika tanpa mengenal belas kasihan. Beberapa hari kemudian tampak Jeff menemui McNamara yang rupanya berhasil bertahan hidup. Ia mengabari sersan setianya ini jika mereka telah kehilangan desa Truong Lam. Peleton mereka sudah gagal menjalankan misi utamanya. Dan lucunya dari misi ini ialah bahwa sebenarnya Vietcong tak perlu melawan pasukan Amerika untuk menguasai desa Truong Lam. Sebab kalau desa ini tak bisa dikuasai karena perlindungan Amerika, maka cukup dihancurkan saja dari jauh dan mereka pun tak perlu berhadapan dengan pasukan Amerika. Satu kesimpulan yang efektif tapi juga sangat brutal. Dan dikisahkan di akhir film, masa bakti Letnan Jeff McKnight sebenarnya sudah berakhir dan ia berhak pulang ke Amerika. Namun sekali lagi ia memilih untuk kembali ke firebase-nya di area Truong Lam dan kini semakin solid bersama sersannya yang baru sembuh, Michael McNamara. Nah, demikian labor konten kita kali ini, semoga bisa menghibur kalian. Ogut ucapkan terima kasih banyak telah menonton, kita jumpa lain kali. Wassalamualaikum, yuk, bye.